Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Alvin Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba membongkar dua buah ini ya, apa namanya ini, relay starter ataupun switch starter ya, punya motor Honda CB ya guys. Oke guys, jadi bagaimana isi dalam dari switch starter ini atau relay starter ini, simak terus videonya ya. Yang ada di tangan saya ini dua buah switch starter ya, atau relay starter punya motor CB 150 ya, ataupun Honda Supra ataupun Honda Grand, sama bentuknya ya. Oke guys, jadi yang di sebelah kiri ini adalah yang ori ya, original bawaan motor punya CB 150, dan yang di sebelah kanan saya ini yang bukan orinya ya. Oke, dan untuk beratnya pun beda ya, lebih berat yang originalnya ya. Guys, langsung aja kita bongkar ya bagaimana isi dalamnya. Yang pertama kita bongkar dulu yang punya orinya ya. Untuk yang orinya, oke, kita congkel aja ya menggunakan obeng. Oke guys, ini sudah terlepas, langsung kita lihat ya isi dalamnya. Oke, jadi isi dalamnya seperti ini ya. Ini ada lilitan tembaga ya. Oke, jadi isi dalamnya seperti relay pada umumnya ya. Oke, di sini ada kaki konektor tembaganya ya. Ini adalah kabel untuk positif dan negatifnya untuk mengaktifkan solenoidnya ya. Solenoid ini. Guys, jadi ini benar-benar tembaga murni ya, dan di sini ada lilitan tembaganya ya. Jadi solenoidnya benar-benar menggunakan solenoid asli ya, dan tembaga murni, dan untuk kakinya menggunakan tembaga murni juga ya, tembaga asli ya. Oke guys, dan ini bentuk dari gulungan tembaganya ya, bagian dari solenoidnya. Jadi solenoidnya itu menggunakan tembaga murni ya, kalau yang original ya guys. Jadi ini untuk yang ori, dan langsung kita cek untuk merek yang bukan originalnya ya. Jadi ini merek yang universal ya. Oke, langsung kita buka aja ya, kita congkel. Nah, lihat guys, untuk yang ini dia malah menggunakan relay lagi ya, seperti ini. Oke, jadi untuk ini sangat tidak rekomendasi ya. Lihat ini kakinya ini hanya sebagai penghubung kabel ya, dan kabelnya pun yang dipakai sangat kecil sekali ya. Udah pasti ini bakal cepat rusak ini ya. Oke, dia menggunakan relay lagi ya, relay kaki 4 seperti ini, dan ukurannya pun sangat kecil, dan kabel yang di sini pun sangat kecil juga ya guys. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengganti switch starternya atau relay starternya untuk motor CB nya, hati-hati ya, jangan sampai menggunakan merek yang seperti ini ya. Nah, ini bakalan cepat rusak ya, dan gak awet juga karena kabelnya kecil sekali ini guys. Seperti ini nggak akan kuat untuk mengangkat starternya ya, apalagi kabelnya menggunakan kabel halus seperti ini ya, untuk sebagai konektornya dari aki ke dinamo ya, positifnya menggunakan kabel yang sangat kecil sekali ya. Pantas saja ini sangat cepat sekali rusak ya, karena isinya hanya seperti ini aja guys. Beda dengan yang ini ya, yang originalnya. Jadi konektornya itu benar-benar menggunakan plat tembaga seperti ini ya, plat tembaga original. Jadi mampu menampung ampere yang besar ya dari dinamonya itu. Jadi ini sudah sangat terjamin ya untuk keawetannya, dan menampung daya yang besar dari dinamonya ya, karena langsung dihantarkan lewat plat tembaga ini ya. Beda dengan yang KW tadi, lihat dia hanya dihantarkan lewat kabel yang hanya sekecil ini ya. Oke guys, jadi di fungsinya solenoid ini menekan bagian plat ini ya, supaya bagian kakinya ini dapat terhubung ya. Beda dengan ini, hanya menggunakan kabel yang kecil sekali ya, jadi tidak rekomendasi. Oke guys, dan biasanya itu kerusakan di bagian yang orinya ini
biasanya bagian kaki ini aja ya, tembaganya itu udah mulai banyak yang aus ya, sudah mulai aus dan sudah mulai gosong ya guys. Inilah tadi kondisi bagian plat tembaga yang sudah aus ya atau sudah rusak. Oke, jadi kerusakan di relay starter yang orinya itu sering terjadi di bagian ininya ya, konektornya dia sudah tidak bisa connect lagi karena sudah terjadi keausan atau kerusakan ya di bagian plat tembaganya. Oke, jadi jarang sekali relay starter ini di bagian solenoidnya itu mati ya. Jadi walaupun masih bisa bunyi cetak-cetak, dia nggak bisa connect ya, karena bagian tembaga atau plat tembaga ini sudah mulai rusak ya, sudah mulai haus seperti ini ya. Jadi ketika sudah rusak seperti ini, solusinya hanya harus mengganti relay starternya ya. Oke guys. Oke guys, dan di sini saya juga mempunyai relay starter yang bukan orinya ya. Tapi walaupun bukan orinya, kualitasnya hampir sama dengan yang ori ya. Jadi untuk membedakan relay starter yang bagus dengan yang tidak, bisa dibedakan dari beratnya ya. Yang bagus itu lebih berat ya, lebih berat, tidak ringan ya. Ini kita tes langsung aja ya, buka isinya. Nah, lihat guys, ini dia juga menggunakan plat tembaga ya, dan menggunakan solenoid ya, solenoid seperti ini. Oke, jadi ini bukan yang ori ya, ini merek lain tapi kualitasnya hampir sama dengan yang ori ya. Ini kita lihat bagian solenoidnya ya, apakah dia menggunakan gulungan tembaga asli atau tidak ya. Oke guys, ini bagian dalaman solenoidnya ya. Oke, kita cek apakah menggunakan tembaga asli juga ya. Oke, bisa dilihat dia menggunakan bahan tembaga asli juga ya, seperti ini. Walaupun tembaganya lebih kecil ya, lebih kecil dari yang orinya ya. Tuh, ukuran kawat tembaganya lebih tebal yang ori ya. Ini agak sedikit lebih kecil ya, tapi yang penting dia menggunakan tembaga asli juga ya, tembaga murni. Jadi kualitasnya ini lumayan bagus juga ya. Dan untuk plat bagian bawahnya dia menggunakan plat tembaga juga ya, seperti yang orinya. Ini akan kita lihat bagian platnya. Oke, dia menggunakan plat tembaga juga ya. Tapi untuk ketebalan plat tembaganya ini lebih tebal yang ori ya, dia lebih tipis. Untuk plat tembaganya masih tebalan yang ori ya. Oke guys, ini akan kita bandingkan ya. Untuk bagian platnya, lihat yang sebelah kiri ini adalah plat yang ori ya, yang kanan ini yang bukan orinya ya. Lihat, walaupun sama-sama tembaga tapi dia ini yang bukan ori lebih tipis ya, lebih tebal yang originalnya ya. Oke, dan untuk plat bagian tengahnya, untuk plat bagian tengahnya lihat lebih tebal yang original juga ya. Ini yang original, yang ini yang bukan original ya. Lihat lebih tebal yang originalnya juga ya. Oke guys, jadi memang yang terbaik itu yang originalnya ya, karena kualitasnya jelas-jelas beda ya daripada yang enggak originalnya ya. Oke, jadi sudah bisa membedakan ya kualitas yang original dan yang bukan original ya. Tapi walaupun begitu, ini masih lebih baik dari yang tadi ya, karena ini kualitasnya juga udah hampir sama dengan yang original ya, sudah menggunakan plat tembaga juga seperti ini ya. Oke guys, jadi mungkin sampai itu aja videonya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke guys, semoga video bermanfaat. Sampai jumpa, bye.